Hubungan Polandia dan Belarusia semakin panas. Ini karena tentara bayaran Wagner yang bertugas melatih tentara Belarusia mulai mendekat ke perbatasan Polandia. Aku mungkin tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang tentara Wagner ya. Yang jelas mereka ini adalah tentara bayaran yang melawan tuannya sendiri, Rusia. Bukan cuma tentara Wagner, helikopter Belarusia juga masuk ke wilayah Polandia di ketinggian rendah saat melakukan latihan. Itu artinya siaga perang. Kalau untuk melawan tentara Wagner ataupun tentara Belarusia mungkin Polandia bisa diandalkan. Yang jadi masalah, Vladimir Putin pernah bilang kalau setiap agresi terhadap Belarusia berarti serangan terhadap Rusia. Jika skenario perang terjadi, lantas bagaimana cara Polandia mempersiapkan diri? Tapi yang harus Rusia dan sekutunya tahu, Polandia bukan pemain baru dalam hal perang. Dalam sejarahnya, keterlibatan militer Polandia dalam perang sudah dimulai sejak tahun 972 Masehi. Selama berabad-abad, telah terjadi perang antara Polandia dan Rusia. Polandia pernah menduduki Moskow, lalu kemudian Rusia menguasai sebagian besar wilayah Polandia. Dalam sejarah Perang Dunia, Polandia juga berperan aktif, meski akhirnya harus menghadapi dua kekuatan besar saat itu, Jerman dan Uni Soviet. Tapi, Polandia tetap memberikan jasa signifikan atas upaya sekutu sepanjang perang di darat, laut, dan udara. Di era modern setelah runtuhnya blok komunis, Polandia mulai bangkit kembali. Dari tahun 2002 sampai 2014, pasukan militer Polandia jadi bagian dari pasukan koalisi yang berpartisipasi dalam misi di Afghanistan yang dipimpin oleh NATO. Bukan cuma misi di Afghanistan, pasukan Polandia juga ambil bagian dalam perang Irak mulai dari tahun 2003 sampai 2008. Polandia juga punya peran sebagai kekuatan penjaga perdamaian utama Eropa lewat PBB. Bisa dibilang, tentara Polandia sepenuhnya profesional. Selama bergabung dengan NATO di tahun 1999, Polandia adalah negara yang konsisten dalam hal pengeluaran militer. Untuk tahun 2023, Polandia bahkan ada di peringkat 23 di dunia dalam hal pengeluaran militer terbesar. Juga masuk 9 negara anggota NATO yang konsisten dengan pengeluaran di atas 2%. Jadi soal kekuatan dan keuangan, Polandia tidak bisa dianggap remeh. Baik, sebelum kita membahas bagaimana persiapan Polandia menghadapi skenario perang skala penuh dengan Rusia, yang penting juga untuk kita bahas ini, jika benar berniat menyerang Polandia, Rusia setidaknya harus punya alasan. Hubungan antara Polandia dan Rusia memang sangat tidak bersahabat. Tapi tetap, Rusia harus punya alasan untuk melakukan invasi ke Polandia, seperti halnya yang dilakukannya ke Ukraina. Untuk pertanyaan ini, Rusia setidaknya punya 3 alasan. Pertama, keterlibatan Polandia dalam konflik Ukraina. Polandia mengirim tank, jet tempur, peluncur roket, juga berupa dana untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Polandia juga sudah menampung jutaan imigran dari Ukraina dan menjadikan negaranya sebagai tempat transit bagi negara-negara barat yang ingin mengirimkan senjatanya ke Ukraina. Yang artinya Polandia ini punya peran yang sangat aktif dalam membantu Ukraina. Alasan yang kedua, ada dugaan Polandia akan mengambil alih bagian barat Ukraina. Rusia mengambil kesimpulan tersebut karena tidak diundangnya Ukraina dalam agenda-agenda NATO. Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Namun, tidak ada bukti yang merujuk bahwa Polandia akan mengambil alih bagian barat Ukraina. Nah, alasan yang ketiga, karena ketegangan Polandia dengan Belarusia. Seperti yang aku sudah sebut di awal tadi, Belarusia ini adalah sekutu Rusia, meski tidak secara langsung mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Yang artinya, menyerang Belarusia berarti juga menyerang Rusia. Tapi, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Kenapa Polandia getol banget dalam membantu Ukraina? Mengingat antara Polandia dan Ukraina itu nggak ada hubungan yang harmonis berdasarkan sejarahnya. Untuk pertanyaan ini ada beberapa spekulasi nih Pop Gengs. Spekulasi yang paling mungkin, karena keengganan Polandia jadi target baru Rusia setelah Ukraina. Maka dari itu Polandia getol bantu Ukraina untuk menang dalam perang ini.
Hanya saja, kenyataannya, Polandia ini harus bersiap dengan kemungkinan terburuknya, invasi. Lalu bagaimana Polandia mempersiapkan diri menghadapi potensi konflik? Ini yang jadi fokus pembicaraan kita nih. Hal pertama yang dilakukan Polandia adalah meningkatkan pembelanjaan pertahanan. Itu dibuktikan dengan Polandia jadi negara pertama yang mengumumkan untuk meningkatkan pengeluaran militernya saat pertama kali invasi Rusia ke Ukraina. Padahal sebelum-sebelumnya nih Polandia hanya menganggarkan untuk pertahanan itu paling banyak 2,5% dari PDB-nya. Tapi menyusul perang Ukraina, pemerintah Polandia langsung mempersenjatai dirinya lebih cepat dengan menaikkan pengeluaran pertahanan menjadi 4%. Ini adalah anggaran pertahanan tertinggi di antara semua NATO, sekaligus pertama kali yang dilakukan oleh Polandia. Dan dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina, bukan hanya Polandia, ada banyak negara barat yang meninjau kembali pengeluaran militer mereka. Selain belanja militer, Polandia mulai meningkatkan angkatan daratnya dengan meningkatkannya dari 4 divisi jadi 6 divisi. Itu artinya ya, personil militer Polandia diperbanyak dari 115.000 menjadi 300.000 personil. Sambil berinvestasi besar-besaran dan meningkatkan personil militer, Polandia juga meningkatkan aliansi militer. Polandia sadar kalau meski punya ambisi dan potensi besar membangun tentara terbesar di Eropa Tengah, mereka tetap bergantung pada pertahanan dan kesiapan NATO untuk menghadapi ancaman Rusia. Kehadiran militer Amerika Serikat di Polandia juga jadi sangat penting nih untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan pencegahan milik NATO. Berdasarkan keputusan, kehadiran Amerika Serikat di Polandia bukan hanya mengacu ke unit tempur, tapi juga memberikan pasukan tambahan jika terjadi keadaan darurat. Biden bahkan sudah menyetujui pengerahan 2.000 tentara ke wilayah Jerman dan Polandia. Satu hal yang juga harus diwaspadai oleh Polandia, yaitu Perang Dunia Maya. Perang ini tidak bisa dianggap sepele loh, karena melibatkan penggunaan dan penargetan komputer dan jaringan dalam perang. Polandia sudah jadi target utama serangan dunia maya Rusia, baik itu untuk tujuan spionase ataupun mengganggu. Polandia harus siap menghadapi eskalasi serangan cyber Rusia yang bisa saja nih menarget bandara, kereta api, atau komponen logistik dan transportasi lainnya. Untuk itu, Polandia mulai meningkatkan kolaborasinya dengan mitra internasional dan meningkatkan peringkat ancamannya. Tapi dalam hal kesiapan, Polandia memang sudah siap nih. Itu terbukti baru 2 bulan Rusia menginvasi Ukraina. Polandia langsung menandatangani kesepakatan untuk membeli kendaraan tempur dari Amerika dengan nilai 6 miliar US dollar. Kesepakatan tersebut berupa 250 MTB Abrams, 250 sistem jamming jarak pendek, 26 kendaraan pemulihan tempur, dan kurang lebih 800 senapan mesin. Tank Abrams yang dibeli Polandia itu adalah M1A2 SEP V3 yang diproduksi oleh General Dynamics. Jenis tank ini adalah generasi ketiga versi terbaru dan tercanggih. Polandia tertarik bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk alutsistanya itu karena terbukti sangat efektif selama pertempuran di Ukraina. Bukan hanya alutsista buatan Amerika yang diincar Polandia. Pasca peralatan militer lama yang dimiliki Polandia disumbangkan ke Ukraina, Polandia juga melakukan kerjasama dengan Korea Selatan. Total investasinya itu senilai 5,8 miliar US dollar. Polandia menandatangani kesepakatan dasar dengan Korea Selatan untuk membeli 1.000 tank tempur utama K2 Black Panther, 648 Panzer Howitzer K9 Thunder, dan 48 jet tempur FA-50 Golden Eagle. Pembelian dilakukan untuk meningkatkan pertahanan di tengah perang Rusia-Ukraina. Tapi salah satu fokus perhatian dari Polandia ini adalah program nuklir. Setelah Rusia memilih menempatkan senjata nuklirnya ke Belarusia yang notabene berbatasan langsung dengan Polandia, sebagai respon, Polandia meminta Amerika Serikat mengirimkan bom nuklir ke wilayahnya. Bahkan nih, Polandia siap untuk jadi tuan rumah bom nuklir Amerika Serikat. Dalam artian, Polandia berambisi untuk ambil bagian dalam program berbagi nuklir NATO dengan dalih untuk merespon langkah Moskow menempatkan senjata nuklirnya di Belarusia.
Meski pihak Rusia membantah akan menggunakan senjata nuklir taktisnya di Belarusia. Menurutnya, penempatan senjata nuklir di Belarusia dimaksudkan sebagai peringatan ke Barat karena sudah mempersenjatai dan mendukung Ukraina. Dan sebagai kesimpulan, apa yang dilakukan Polandia untuk berupaya menciptakan militer kuatnya di Eropa Tengah semata-mata agar Rusia berpikir ulang untuk menarget Polandia setelah Ukraina. Caranya, tidak ada pilihan lain bagi Polandia selain menambah belanja militernya. Tapi satu hal yang harus dipikirkan Polandia, bahwa dengan meningkatkan anggaran pertahanannya 2 kali lipat, itu artinya menekan anggaran domestik lainnya yang juga sangat penting.